doesn't change. His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sambut kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita, amin saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, buat kami
Rindu kami pagi hari ini untuk bertemu dengan Kau, Yesus. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, Tuhan. Menjadi hal yang harum. Terima kasih, Tuhan.
jiwaku. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Ini hati kami aman bersama-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu.
pengharapan, harapan di dalam-Mu. Di dalam Kudus, 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 Kudus Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Kudus, Kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan yang Maha Kudus, pencipta tapi juga penebus bagi hidup kami. Segala hormat, puji, sanjungan dinaikkan, dihunjukkan kepadamu. Karena tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami tidak ada harganya, tanpa Engkau kami tidak punya pengharapan dan hanya menjadi sampah oleh karena dosa kami. Tetapi karena kasih-Mu kami beroleh pengharapan. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang di siang hari ini berhimpun karena rindu kepada Engkau. Bukan karena kewajiban tetapi karena cinta. Cinta kepadamu. Sebelum kami mencintai Engkau, Kau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Cinta kepada kami oleh nyawa-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa, hamba-Mu kecil, rendah di hadapan-Mu, tidak ada apa-apanya. Tetapi hamba taat Engkau utus untuk menyampaikan firman yang kudus. Sebelum kami menerima perjamuan ini, layakkan hamba-Mu, layakkan seluruh jemaat yang hadir. Dijauhkanlah dari segala kutuk laknat, karena Engkau sendiri telah menjadi sasaran dan memikul laknat itu bagi kami. Silahkan Tuhan berfirman, Roh Kudus yang berkarya, kami siap untuk mendengar, dan seluruh permukaan tanah hati kami siap untuk ditaburi menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Kita mengucap syukur masuk kepada bulan Mei, tanggal yang keempat, karena tidak semua orang beroleh kesempatan atau tidak semua orang diizinkan seperti kita. Di tahun 2025 ada yang sudah mendahului kita, panggil oleh Tuhan masuk ke dalam kemuliaan, tetapi ada juga yang sehat walafiat tetapi belum mendengar akan berita keselamatan. Sedangkan kita lebih daripada mendengar berita keselamatan, tetapi juga diundang untuk datang kepada Dia yang diberitakan itu luar biasa, yaitu Yesus Tuhan kita. Ada satu tema yang kita akan terima bersama-sama sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu tema tentang Engkau ditinggikan. Didasarkan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Terima kasih kepada tim sudah memasang LCD cukup jelas Pak dari sini. Ya, gedekan ya syukur, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Sudah jelas kelihatan di sana, ya siap. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya berkata amin. Lihat saudara di ayat yang ke-13 terlebih dulu. Jadi bagian demi bagian ini sakral, kudus, sangat berharga, very spesial. Dan di minggu siang ini diberikan kepada kita, lihat ayat 13 itu tentang kunci jalan. Ya. Jadi Tuhan kita itu salah satu peranannya adalah yang memegang kunci. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga
di sana ndak ada, di sini tidak ada, di mana-mana dicari. Bahkan yang namanya berhala, dewa, atau kesatria yang penuh kesaktian, tidak ada satupun resi-resi yang bertapa, tidak ada satu orang pun, orang saleh, nabi-nabi, dan seterusnya, tidak ada yang sampai kepada surga. Itu yang dituliskan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang 13 tadi. Tidak seorang pun yang naik ke surga selain berarti ada kekecualian koma, selain berarti ada kekecualian selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia itu A besar, M besar berarti bukan anaknya manusia, tetapi maksudnya adalah itu gelar dari Tuhan Yesus kita. Cuma satu itu yang bisa ke surga karena apa? Beliau yang telah turun dari surga. Ini bicara tentang pemegang kunci. Jadi dia tahu jalan ke situ. Saya pernah ditugasi untuk menyampaikan firman di AFJM Magelang. Terus ditemani istri bawa kijang yang hijau itu yang sudah enggak ada ya, Saudara. Terus ya lewatnya Kartosuro sampai kepada Bogem, itu ada pertigaan masuk ke kanan. Tahu ya Bogem, masuk ke kanan Saudara. Nah saya pikir nanti sampai ke Magelang, karena jalannya naik, ternyata di luar dugaan kami enggak lihat berita, mungkin berita juga terlambat, jalan ditutup. Jadi waktu Bogem ke kanan itu masih lancar, tapi kemudian sampai ke satu tempat di mana sudah diberi palang, ada barikade, lalu diberitahu, Pak mau kemana? Magelang enggak bisa, karena jembatannya runtuh terkena erosi Gunung Merapi. Waktu itu baru ganas-ganasnya, batu aja sampai ke bawahnya Sarjito itu Saudara. Rumah sakit Sarjito tahu di Jogja, bawahnya kan ada sungai kecil. Itu sampai yang tinggal di bawah, di dekat sungai itu ngungsi ke rumah saya karena ngeri, gluduk, batu juga ikut menggelinding. Nah jembatannya runtuh, mau ke Magelang, wah untungnya dari gereja di sana minta supaya saya menginap dulu, itu berangkat sore, khotbahnya Minggu pagi, Saudara. Wah deg-degan juga, tapi terus puji Tuhan ada dua orang yang kemudian, Pak, tindak pundi Magelang, saya tahu jalannya. Nah itu, saya tahu jalannya, ikut saya. Oh baik, jadi dia jual jasa, semoga ini orang bisa dipercaya. Terus kami belok, masuk kemana? Gang kecil. Ya deg-degan juga nanti kalau berpapasan dengan mobil lain bagaimana, karena cuma cukup ya satu mobil. Tapi puji Tuhan tidak berpapasan dengan mobil lain. Terus ikuti bapak ini yang boncengan, dia sambil nengok-nengok ke belakang, ternyata itu lewatnya itu ya kampung-kampung rumah itu kami dilewatkan di pinggirnya rumah, jadi lewat halamannya orang, keluar lewat pagarnya orang. Tenang mawon Pak, saya ya pegewo karena melewati halamannya orang, bayangkan. Tapi karena dusun, jadi kan siapa-siapa boleh masuk dan dalam keadaan darurat. Terus mikir juga di sinilah, kalau jembatan tidak bisa diseberangi karena runtuh, kan mesti ada alternatif pengganti jembatan apa. Nah itu ternyata sudah sampai ke tempat yang saya maksud tanpa lewat jembatan. Loh kok bisa gitu, lewatnya mana? Ya Bapak ini yang tahu. Pun Pak, margi ageng, wah makasih kami. Saudara, orang ini mengatakan memang ini jalur saya. Saudara, ada yang lebih serius daripada dari Solo ke Magelang, yaitu jalan ke surga. Kita itu mau kemana coba? Seumur-umur kita nanti maunya kemana? Kita harus ngerti tujuan hidup kita. Kalau sudah Tuhan berkata selesai hidupmu di bumi, kalau sudah selesai game over, mau kemana Saudara? Tentu kita harus punya tujuan pasti ke surga. Nah ke surga itu harus ngerti dengan satu tokoh yang tahu jalannya, yang memang jalur. Itulah ayat 13. Maka kemudian disebutkan tidak seorang pun yang bisa naik ke surga, ya
selain dari Dia yang pernah turun dari surga, itulah Tuhan Yesus. Jadi beliau itu lebih daripada penunjuk jalan yang ke Magelang tadi. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi memang sudah jalurnya, ngerti rutenya, kita tidak akan tersesat. Dan kitab suci tidak pernah menunjukkan ada jalan lain. Karena itu diteguhkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beliau satu-satunya jalan. Itulah ya. Nah, ini kita pegang erat-erat sampai kepada titik penghabisan. Kita setia pegang peran Yesus yang menjadi jalan bagi kita untuk sampai ke surga. Meskipun orang-orang berkata menggunakan kata-kata puitis, oh banyak jalan menuju Roma katanya. Semua agama baik-baik saja, mengajarkan baik, betul enggak? Semua agama baik-baik saja mengajarkan hal yang baik, betul atau enggak? Ini ngajarkan yang baik, ngajarkan yang baik, betul. Tapi masalahnya siapa yang bisa sampai ke surga itu loh saudara. Maka ayat 13 ini sangat penting. Beliau adalah pemegang kunci dan bukan yang lain. Bukan hanya tahu jalannya tetapi juga penentu. Pegang kunci itu berarti penentu. Kalau kunci tidak dibukakan orang tidak bisa masuk. Kalau beliau berkata no way. Saya sudah ngusir setan, berarti punya karunia karismata ya. Dapat penglihatan, saya melayani loh Tuhan ya. Usir setan dan seterusnya. Yohanes 7 ayat 21 22, tetapi Tuhan berkata ketika Tuhan berkata mengenai tutup pintu yaitu kunci, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah, loh sudah melayani kok ditolak karena beliau pegang kunci yang menjadi penentu jalur itu boleh masuk atau tidak tergantung beliau. Bukan tergantung kepada orang melayani punya karismata. Bisa punya penglihatan, bisa bahasa roh, bisa menyembuhkan tanpa obat, itu namanya karismata. Tidak membawa orang ke surga karena orang ke surga itu kuncinya bukan karismata, bukan karunia-karunia roh. Tetapi jalan ke surga adalah Tuhan Yesus. Dulu tahun 80-an baru meledak booming itu, apa-apa karismata. Sehingga kemudian orang-orang Kristen salah paham mengira bahwa kalau tidak memiliki karisma, maka tidak bisa ke surga. Nah, terus apa gunanya Tuhan Yesus? Ya, buktinya Yohanes 7 ayat 21-22 tadi orang punya karisma, bisa ngusir setan, bisa bikin mujizat, melayani luar biasa, tapi ditolak pada akhir zaman karena dia jahat, tapi masih pegang karismanya itu. Nah ini kalau orang Kristen tidak memperhatikan seperti itu saudara, maka kalau ada kenalan yang senior tanya, gerejamu gereja karismatik apa dudu? Ya saya ketawa, karismatik apa? Ya saya gitu. Saya dengan tegas menjawab, gerejaku gereja Kristusentrik bukan karismatik. Kristusentrik itu Kristus, sentrik itu sentral. Semua gereja mestinya adalah Kristusentrik. Bukan karismatik. Kalau karismatik itu mementingkan yang terpenting adalah karismata, karunia-karunia roh. Padahal Tuhan mementingkan apa? Buah roh. Maka orang yang ditolak tadi, aku tidak pernah mengenal engkau meskipun kau sudah melayani, enyahlah daripadaku. Kau sudah ngusir setan, bikin mujizat, enyahlah aku tidak kenal engkau. Itu karena yang dipegang adalah karismata, bukan buah-buah roh. Buah-buah roh muncul dari Kristus yang memberi roh kudus. Saudara, kita harus mengerti tentang karakter dan ciri-ciri dari sang jalan yang memegang kunci. Dia bukan hanya tahu jalannya, tapi juga punya memegang kunci. Kalau ditutup, tidak seorang pun bisa membuka dan menerobos. Kalau dia buka, ayo marilah anakku, engkau selesai. Maka tidak seorang pun yang bisa menutup. Maka ada nyanyian toh, kalau dia menutup pintu tidak ada yang bisa buka. Kalau dia tutup pintu tidak ada yang bisa buka. Kalau dia bukakan pintu tidak ada orang yang kemudian bisa menghalangi dengan menutup itu. Terus
ayat 14. Luar biasa, saya sampai merinding itu mempersiapkan beberapa hari ayat 14 saudara. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ini bukan ular piton, anakonda, ular sawah, bukan ya. Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi ada kemiripan, yang ditinggikan itu bukan ular hidup tetapi Nehustan. Nehustan itu ada gambar di situ saudara, sebenarnya sudah dirusak oleh Raja Yosafat dan raja-raja yang lain karena jadi berhala. Semula Tuhan tidak mengendaki itu berhala, tetapi menjadi simbol perantara. Ular yang dibuat dari logam perunggu atau tembaga. Nah ini kalau hamba-hamba Tuhan, teliti orang Kristen yang cinta sama Tuhan berpikir, loh kan ada logam yang lebih bagus, apa itu? Emas. Bisa menjadi penghantar elektronik terbagus itu adalah logam emas. Harganya juga paling tinggi. Maka perumpamaan mimpi Nebukadnezar itu ada kepala dari emas, itulah kerajaan Babel. Warnanya kuning. Ada logam di bawahnya, di bawah kualitas emas. Itu logam perak, warnanya putih. Emas putih ada, emas yang kuning, emas murni berapa karat, 22, 24 empuk saudara, kuning. Tapi ada logam yang ketiga, yang orang Jawa bilang swoso ya, mbok yang gendong apa itu cincinnya swoso. Jadi kok abang men, ya ini campurannya banyak dari tembaga. Warnanya merah perunggu. Maka kemudian olahragawan perenang atau olahraga di Olimpiade apa? Hadiah pertama medali emas. Yang kedua nomor 2 runner up medali perak. Tapi kemudian yang nomor 3 itu adalah diberi medali perunggu atau tembaga. Saudara, kenapa kok tidak emas? Kenapa bukan perak? Yang dipilih justru ular dari logam merah. Karena di sini menunjuk kepada satu nubuat 2000 tahun berikutnya sudah peristiwa Musa harus menancapkan yang merah itu. Yaitu bahwa ada satu tokoh yang memegang kunci kerajaan surga, yang tahu jalannya ke surga, tetapi caranya membuka jalan harus bermerah-merah darah. Itulah ular tembaga. Loh kok bukan kelinci? Tak boleh loh ya saudara diganti sate kelinci tancapkan. Wah ngawur. Kenapa kok bukan yang lain? Siapa yang suka sate kelinci di sini saudara? Kenapa justru ular? Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 17, Tuhan itu mengasihi Adam Hawa. Tidak boleh toh memetik itu juga satu perumpamaan saudara. Apa yang tidak boleh dikonsumsi masuk ke dalam jiwa roh itu, tapi nekat karena bahasa Jawanya nyuwun sewu, bahasa kasar gragas. Boten parang dipun tedo, lah kok dipun tedo ini pun gragas. Tidak boleh ya toh. Tapi dimakan. Terus yang dikutuk siapa? Adam, Hawa, kamu makan itu padahal sudah kularang. Kukutuk engkau Adam, Hawa. Ada enggak kitab Kejadian pasal 3? Bukan, yang dikutuk 2. Nah ini orang Kristen harus tahu saudara. Bukan, hai Adam, kukutuk engkau karena engkau makan itu. Ayat 14 yang dikutuk 1 adalah ular. Itu menggambarkan siapa? Iblis. Ayat 14. Loh, kok bukan Adam Hawa? Terus ayat yang ke-17 juga bukan Adam dan Hawa yang dikutuk, tetapi terkutuklah tanah karena engkau. Loh, yang salah Adam sama Hawa yaitu manusia, yang dikutuk iblis dan tanah. Karena apa? Begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, yaitu kepada manusia. Itu kitab Kejadian pasal 3 kalau 14 ayat 16, besar banget. Kasihnya besar kepada manusia, kepada saudara dan saya. Inilah keturunan Adam dan Hawa.
tidak langsung dikutuk. Sehingga kutuk itu kemudian ditimpakan kepada satu tokoh yang sanggup memikul kutuk semua orang. Maka harus warnanya merah, wujudnya harus berupa patung ular merah tembaga ditancapkan. Itulah yang menyimpulkan atau melambangkan Tuhan Yesus yang berdarah-darah. Amin saudara, karena kasih. Jadi kutuk itu ditimpakan ke sana supaya kita jangan kutuk ke neraka. Itulah begitu besar kasih Allah kepada kita. Ayat 14 saudara, Musa harus meninggikan. Jadi tidak boleh ditaruh di bawah, disembunyikan di bawah tanah, tapi justru ditinggikan. Ukiran ular itu ditancapkan pada tongkat. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat karena tempatnya tinggi. Kalau ini singernya terlalu rendah di situ nanti ketutupan, maka kemudian dibuat yang namanya stage atau pentas. Tempatnya lebih tinggi, ya saudara. Tapi kalau di lapangan mana itu dekat kabupaten ada festival dangdut berapa tahun yang lalu itu SCTV datang ya. Panggungnya tinggi banget segini, sehingga yang nyanyi kalau orangnya terlalu dekat begini. Itu setting panggung saudara. Nah Tuhan itu mau memasang ini setting panggung, yaitu harus ditinggikan. Supaya apa? Supaya orang memandang. Harus ditinggikan. Itulah ular tembaga yang menunjuk kepada Kristus yang ditampilkan di atas bukit Golgota. Namanya saja bukit, jadi bukan lembah yang ada di bawah, bukan jurang, bukan. Nah, maka yang sudah sepuh-sepuh mau napak tilas, Gusti Yesus dari mana ya Tuhan Yesus memikul salib? Oh dari kantornya Pilatus menuju Golgota itu jalannya lewat gang naik. Harus naik, ya sudah dibalik. Biasanya kan rombongan tur gitu, ditawarkan. Ibu, bapak-bapak ya mau dibalik atau mau jalur normal, dibalik aja biar tidak menggah-menggeh ya. Kemudian akhirnya bukan dari kantornya Pilatus Tuhan Yesus digebuki itu pikul salib ke atas, tetapi rombongannya justru dari atas dari jalur Golgota menuju ke kantornya pengadilan Pilatus karena agak turun. Ya gangnya sudah agak berubah karena paving blocknya kan sudah baru saudara. Tapi tiap beliau jatuh ada tandanya. Jatuh kedua ada tandanya. Jatuh lagi sampai kemudian ada seorang perempuan namanya Veronica membawa nyeka. Nah saudara, tempatnya aslinya bukan turun seperti yang namanya peziarah pilgrims itu, tetapi naik. Kenapa naik? Karena mau naik lagi menjadi setting panggung. Jadi Tuhan itu kenapa kok memasang dalam setting panggung? Karena mau deklarasi pengumuman kepada seluruh dunia. Bahkan seluruh planet yang ada atau seluruh tempat di alam semesta ini, bukan di atas Enceladus, bukan di atas Europa, bukan di atas Saturnus, bukan di planet yang lain, tapi justru di bumi. Bumi menjadi pusat perhatian, jadi makhluk-makhluk itu melihat. Tempatnya tinggi. Memang sengaja Tuhan mau menampilkan satu appearance, special appearance, very special appearance, penampilan yang luar biasa. Bagaimana Allah di dalam Kristus Yesus itu memikul laknat berdarah-darah merah. Maka merah adalah hal yang sakral bagi orang Kristen. Ya. Darah menunjuk kepada arti cinta yang luar biasa, dan itu Tuhan tampil seperti itu. Coba halaman berikut lihat ya. Nah Nehustan atau ular tembaga ini saudara, di dalam setting panggung, kalau saudara mau nonton pertunjukan, ada panggung yang didirikan di lapangan atau di tempat umum, di situ pasti ada unsur apa kalau ada show. Saya pernah mau cari cap jahe lu sing dodol endi, yang ada pegawainya mana itu, baru ke Jakarta, lah ngapa Mbak?
nonton show itu ternyata ya dari Purwodadi sampai ke Jakarta. Saudara, panggung itu pasti mengandung satu note, dicatat, ojo lali kan begitu saudara. Tanggal berapa, jam berapa jangan terlewat. Tuhan juga memperingatkan itu. Kalau tuan rumah bangkit, menutup pintu, orang di luar mengetuk-ketuk, Tuhan izinkan aku masuk, maka Tuhan yang di dalam akan berkata, aku tidak mengenal engkau karena sudah waktunya tutup pintu. Saudara, Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali, kapan kita tidak tahu loh saudara. Jangan terlewat. Kasihan sekali kalau saya besuk itu ada orang yang sudah, ya ini oksigen, kemudian infusnya double di kaki, tidak bisa di sebelah mana. Habis kan begitu, lalu nafasnya mentok. Saya ingat seperti ya. Terus kemudian janji, wow, mau ke gereja, mau Tuhan Yesus. Lah dulu gimana dihabiskan waktunya sampai 60 tahun lebih? Mana dia itu? Tidak ada Tuhan Yesus dalam hidupnya begitu sudah dalam keadaan seperti itu. Saudara, ada waktu yang namanya tutup pendaftaran. Jikalau tuan rumah itu sudah bangkit, lalu menutup dengan kuncinya ceklek, orang yang mau masuk tidak bisa masuk. Maka seperti show, jual karcis, maka jangan terlewat tanggalnya itu tanggal berapa, hari apa, saudara. Dan Tuhan tidak memberitahu kepada kita sekalian kapan beliau datang, karena kalau diberitahu, oh besok ya tahun sekian, tanggal sekian, orang bikin dosa terus, oh enak-enak terus melenggang ya. Karena masih lama hari kiamat kan gitu ya saudara. Besok kalau sudah dekat-dekat berapa bulan baru bertobat. Itu sifat manusia. Maka Tuhan tidak kasih tahu akan datang seperti pencuri supaya orang berjaga-jaga, jangan terlewat. Maka kemudian Tuhan berkata, berjaga-jagalah sambil berdoa karena engkau tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Tuh. Terus yang kedua, show panggung itu ada kompetisi dari penontonnya. Penontonnya kan rebutan saudara. Wah jangan kehabisan karcis. Ada yang online, ada yang ini saudara. Pokoknya berebut supaya jangan sampai tidak dapat tempat. Maka Tuhan Yesus itu juga seperti itu. Ada kompetisi bagi yang mau ikut beliau. Beliau sudah berpesan wanti-wanti. Masuklah, berusahalah ke jalan yang sempit itu. Karena hanya sedikit orang yang memperolehnya. Loh ikut Tuhan Yesus juga ada kompetisi loh saudara. Beliau berkata apa? Masuk ke jalan yang sempit sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Saya tuh sedih pernah satu rombongan ke Jogja, besuk seseorang yang mengabari katanya mau ikut Tuhan Yesus, mau baptis. Sudah kami kunjungi, dicek konfirmasi betul apa enggak, betul imannya bagaimana dicek. Dah ya besok ya. Minggu ya datang dari Jogja ke Solo. Kami tunggu begitu datang orangnya marah-marah itu. Iblis itu ada saja saudara untuk menggagalkan baptis. Lu kok enggak ada yang memberitahu harus bawa anduk, harus bawa ganti. Lah ini cuma pakaian satu gitu marah-marah. Kan bisa diatasi ya saudara. Anduk bisa dibelikan. Nah, belum apa sudah marah-marah. Ya sudah kalau mentalnya dalam keadaan gitu. Maaf Pak, Bapak tidak siap untuk baptis karena baptisan itu suci sekali, bukan untuk orang marah-marah. Nanti masuk ke situ malah kutuk, tambah marah saudara. Ya batal. Itu. Ada kompetisi, tanpa yang lulus sungguh-sungguh. Maka yang kehabisan karcis, saudara tidak dapat tempat. Tuhan itu berkata, masuklah lewat jalan yang sempit, berusahalah. Jadi ikut Tuhan Yesus juga suatu kompetisi. Banyaklah yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Seperti pasir di tepi laut, tetapi hanya sisanya yang diselamatkan. Kata kitab Nabi Yesaya itu berlaku untuk Israel, tapi juga untuk orang Kristen. Maka semakin bersungguh-sungguh kita semakin dekat kepada yang lolos dari kompetisi itu. Orang daftar pegawai negeri berapa yang dipilih, saudara, ngeri toh. Tapi ada yang jauh lebih serius daripada daftar pegawai negeri. Daftar kerajaan surga lewat Yesus.
butuh satu kesungguhan, butuh kompetisi. Kompetisi itu persaingan. Itu ya. Terus bawahnya selain jangan terlewat ada kompetisi, ada konsentrasi. Konsentrasi berarti fokus. Ketika orang datang, wah sudah dapat karcis, kemudian artisnya main di panggung, kemudian saudara lalu ketutupan kepala-kepala, kemudian ya konsentrasi. Arahnya itu kepada semua mengarahkan perhatian ke panggung, kepada artis yang sedang show itu. Tuhan Yesus adalah pusat dari konsentrasi, dan iblis itu tugasnya adalah menampilkan banyak atraksi-atraksi palsu untuk mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan. Dikasih masalah, dikasih daya pemikat, dikasih macam-macam kesibukan supaya orang tidak lagi konsentrasi pada fokus Yesus, tapi fokus kepada ngeluhnya, fokus kepada apanya saudara, penggodaan ini, fokus kepada kesenangan-kesenangan berdosa, fokus kepada apa yang dibalut dengan yang bagus namanya tanggung jawab. Gimana Pak, kok lama enggak bersekutu? Wah ya repot banget. Nah, tanggung jawabnya itu enggak entek-entek kalau belum meninggal saudara. Terus ya ini itu terus saudara. Iblis bisa pakai yang kelihatannya positif, normal. Tetapi untuk mengalihkan engkau dari konsentrasi fokus pada Yesus. Sehingga enggak ada waktu buat Tuhan. Enggak ada waktu kecuali nanti sudah sakit keras. Itu pun kalau diterima, kalau enggak gimana? Kalau telat. Jadi di panggung pun kemudian ditelepon orang, gimana janji temu ini tak ajak makan. Oh sorry enggak bisa, aku baru nonton. Karena apa? Konsentrasi kepada yang di atas panggung. Nehustan, ular tembaga, pusat dari yang memikul kutuk kita dengan kasih, itulah Yesus. Ya, dia memerlukan apa? Konsentrasi, kemudian di bawahnya adalah idol atau idola. Pernah nonton Indonesian Idol saudara, penyanyi-penyanyi suaranya bagus di TV saudara, idola artinya yang dipuja. Orangnya itu disebut idola artinya yang dipuja. Wah bagus, wah hebat. Idol, idola. Saudara, di dalam tingkat ekstrim artis tertentu kemudian minta supaya sapu tangannya yang berkeringat dilempar, wah yang dapat keringatnya dapat semacam berkat ya, toppingnya dilempar, kacamatanya, malah badannya dilempar ke penonton itu suruh nampani, ngeri ya, untungnya enggak dilepas. Orang tergila-gila sampai nangis-nangis ya saudara. Lalu ayo angkat handphone di lightingnya lampunya terus gini-gini. Saudara, semua yang merupakan hak Tuhan diberikan ke artis gini-gini saudara. Idol, idola. Cuma selangkah lagi masuk ke paganisme. Paganisme bukan patung saja zaman kuno, tetapi ada tokoh politik jadi idol ya. Artis jadi idol, gambarnya di kamar saudara apa? Gambarnya Tuhan Yesus atau penyanyi. Itulah yang menunjukkan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara, idol menjadi pemujaan. Ada satu perkataan, istilah yang menunjuk kepada doa. Doa dalam teks aslinya bahasa Yunani itu menyembah sama dengan mencium. Menyembah sama dengan mencium karena cinta, mengidolakan Yesus itu menyembah. Jadi memuja, menyembah Tuhan Yesus itu menyatu dengan mencium, cium kudus, cium hormat, cium cinta. Tidak terpisah. Nah itulah setting panggung saudara yang diungkap dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, seperti Musa memasang nehustan di atas tongkat untuk dipandang. Kenapa dipandang? Karena show, ya. Karena itu pusat perhatian, pusat jiwa kita, pusat roh kita diarahkan kepadanya. Dan setan berusaha untuk bikin show-show yang lain.
Ini loh pandang aku, pandang masalahku, ya supaya engkau buyar, hendak memandang sentral kepada Kristus sentris. Tetapi saudara, Alkitab menceritakan bagaimana di siang hari ini Tuhan mengarahkan kita kepada Beliau sendiri, anak Allah yang hidup, yang digambarkan sebagai ular tembaga. Terus halaman berikut lihat, Nehustan setting panggung. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan yang ditikam itu ada di atas. Meskipun kemudian diturunkan oleh Bapak Yusuf Arimatea, ya, dikuburkan. Memandang beliau. Iblis berkata, pandanglah masalahmu, pandanglah kesusahanmu, terus begitu. Tapi Tuhan hari ini berkata, pandanglah aku. Pandang jangan penyakitmu, tapi pandanglah aku. Yohanes 12 ayat 32, dan aku apabila aku ditinggikan, setting panggung lagi, dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yang ditarik apanya terlebih dahulu? Perhatiannya, fokusnya, lalu apa? Cintanya, dan pada gilirannya yang sangat mendalam apa? Cium, kiss. Karena mencium adalah sembah. Ya. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalau saudara tergerak akan firman ini, saudara terus akan cepat dan tangkas berkata bahwa Tuhan, aku termasuk dari orang-orang yang kau tarik. Jiwaku kau tarik karena engkau seperti magnet. Amin saudara. Aku engkau tarik kepadamu. Aku tidak mau dibuyarkan perhatianku kepada yang lain-lain yang tidak bisa membawa kepada keselamatan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati. Kalau saudara gemar olahraga bagus, tapi jangan olahraga lalu dipakai iblis sehingga menjauhkan saudara dari Tuhan Yesus. Sehingga yang disetting panggung adalah kesehatan. Jam sekian ototnya apa, jam sekian minum apa, jam sekian sepeda. Terus begitu agendamu dipasang, Yesus hilang. Saudara, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Terus berikut masih ada. Mari pandang dia yang ditinggikan. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kapan kita percaya? Waktu memberi diri Tuhan, tariklah saya. Aku ikut engkau, tarik saya. Amin saudara. Tidak ada kata yang rumit di siang hari ini. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, ada minuman berwarna merah di dalamnya, menunjuk kepada pengorbanan Kristus. Beliau sudah menjadi sasaran kutuk pengganti dari kita. Dan kita hanya berkata, Tuhan tarik saya. Aku memandang engkau saja, bukan masalahku. Karena masalahku terlalu ringan buat engkau. Amin. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, syukur, syukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama ku bersyukur, syukur, ku bersyukur. Mari Bapak Ibu yang bertugas silakan untuk maju. Buat kasih
Kudus, 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 tubuhmu yang sudah dikorbankan oleh karena cinta yang luar biasa. Cinta yang warnanya merah, cinta yang berdarah, cinta yang memikul kutuk, menggantikan kami. Kami mau mengucap syukur dan mengakui akan tubuhmu yang kudus, yang sudah dikorbankan. Mari saudara makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kudus darah-Mu. Pada malam ketika Engkau makan Paskah bersama murid-murid-Mu, Engkau berkata, inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, dari sekian banyak orang, ini kami di antaranya. Kami percaya kepada pengampunan dosa, pemberian-Mu karena darah-Mu yang kudus. Kami minum ini dengan percaya. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Lantunkan sanjungan, lantunkan tanda cinta. Syukur, cium kudus bagimu Yesus. Kudus, kudus, sucilah pengorbananmu. Mengucap syukur. Kudus, terima kasih Yesus Tuhan. Kudus darah-Mu, kudus tubuh-Mu. Kudus tubuh-Mu Tuhan, kudus pengorbanan-Mu. Tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami tidak ada harganya. Engkau menghargai kami begitu rupa. Engkau sudah menampilkan sesuatu yang penuh kemuliaan untuk disaksikan oleh seluruh dunia. Dan kami lebih daripada menyaksikan. Engkau menarik kami lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kami percayakan seluruh hidup kami, percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapa, berkati apa yang hendak kami kumpulkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah menjadi lawatan, akan tertempel, tidak akan bisa dicuri oleh si jahat. Karena Engkau meteraikan oleh Roh Kudus dalam loh hati seluruh jemaat-Mu ini. Engkau sudah menanamkan benih cinta dalam hati kami
kami tidak mau ini hilang dicuri oleh si jahat. Maka Tuhan, kami simpan baik-baik di dalam ruang Maha Kudus, di dalam roh kami. Dan si jahat tidak akan bisa merogoh dan menghilangkan itu, karena Engkau mengunci dan memeteraikannya. Dan benih itu akan bertumbuh, sehingga akan sampai kepada saatnya Engkau menyuruh kami untuk bersaksi. Akan ada jiwa-jiwa yang baru yang belum mendengarkan Injil keselamatan, dan mereka pun boleh memandang Engkau di atas dan boleh dipanggil untuk naik sampai kepada keselamatan. Makasih Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu. Engkau mengasihi mereka semua. Bagi yang lemah Engkau beri kekuatan, bagi yang bimbang Engkau beri kepastian, bagi yang diikat oleh bermacam-macam hal yang tidak baik, kuasa gelap dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang masih berada di dalam ketakutan, Engkau beri keberanian, Engkau tambah-tambahkan iman kepada kami. Bagi yang sakit, Engkau berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, terima kasih kalau sebentar selesai ibadah ini akan ada acara perjamuan makan bersama-sama untuk merintis pergaulan kami di dalam himpunan kasih. Engkau kuduskan apa yang kami makan, yang kami minum, disucikan, yang memasak Engkau juga berkati semuanya, sehingga membawa kesehatan, kekuatan dan sukacita persaudaraan. Makasih Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dicurahkanlah berkat penyertaan, kejayaan, kemenangan, kekuasaan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus dan penyertaan oleh Roh Kudus yang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Kasih salam kiri kanan, Tuhan memberkati. Jangan pulang dulu.